Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا الآية. Tiada yang patut kita sembah kecuali Allah. La ma'buda illallah. Tiada yang dapat menghidupkan dan mematikan kita kecuali Allah. La muhyiya wa la mumita illallah. Dan bahkan tidak ada yang dapat memberikan kita rizki dan karunia kecuali Allah. La raziqa illallah. Untayan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada saat yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di alam dunia yang fana ini. Allah berikan kita rizki yang melimpah dan berkah untuk modal kita beribadah. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam, seorang manusia pilihan yang indah tutur sapanya, yang mulia perilakunya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Semoga kita mendapat syafaatul uzma pada hari akhir nanti. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita simak mutiara hikmah yang akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya para jamaah sekalian, bagaimana ucapan perilaku orang tua kepada anaknya, maka suatu hari, suatu saat anak itu akan mengikuti apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, bagaimana cara orang tua agar anaknya berbakti kepada mereka? Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, biru abakum tabaru abnaakum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi para jemaah sekalian,
kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Jasa orang tua sungguh luar biasa. Kita tidak akan bisa membalas kebaikan jasa kedua orang tua kita, ayah ibu kita. Walaupun ibu kita gendong dari rumah ke Mekah, tidak bisa untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Orang tua kita tidak sarjana, terkadang anaknya jadi sarjana. Alhamdulillah. Para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada. Ada sebuah cerita ketika seorang anak yang durhaka kepada ibunya yang bernama Alqamah. Dari kecil dididik oleh ibunya, sampai dewasa, sampai menikah punya istri. Ketika punya istri, hidupnya senang, hartanya banyak. Ia lupa kepada ibunya. Sampai ibunya sakit hati kepada Alqamah. Pada suatu hari para jamaah sekalian, ketika Alqamah sakaratul maut, ketika Alqamah mengalami saat-saat kematian, Rasul nyuruh kepada sahabatnya untuk memanggil, menjemput ibunya agar supaya ibunya memaafkan kesalahan Alqamah. Para jamaah berbahagia, sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, seluas apapun kekuasaan kita, tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita durhaka kepada ayah dan ibu kita. Oleh karenanya para jemaah sekalian, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih ada umur, mumpung kita ada kesempatan, marilah kita mencari keridhaan kedua orang tua kita. Andai kata pada saat ini orang tua kita telah meninggal dunia, ada cara untuk berbakti kepada mereka. Abu Laits mengajarkan kepada kita, andai kata orang tua kita telah meninggal dunia, maka seorang anak harus mendoakan kedua orang tuanya. Seorang anak harus bersilaturahmi, menyambung silaturahim kepada keluarga kedua orang tuanya. Dan bahkan seorang anak harus perbanyak sedekah, zakat, infak, sedekah yang pahalanya untuk kedua orang tuanya. Dan bahkan andai kata pada saat ini anak itu belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingin dosanya dimaafkan oleh kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, semoga Allah senantiasa membimbing hati kita untuk berusaha dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mengingat
jasa-jasa kedua orang tua kita.